Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali. Wani. Masih bersama dengan kami, saya Bunda Sari di sini dan juga rekan saya Cak Yaya. Saya Cak Yaya. Sehat walafiat. Sehat walafiat. Kali ini kita bertemu kembali dalam Aku Bonek Bonita bersama dengan jatimnews.id. Pemirsa di rumah, sebelumnya saya ingin cerita dulu ya, pemirsa di rumah. Kalau bahwasanya kami Aku Bonek Bonita ini mempunyai suatu kegiatan Jumat Berkah yang tanpa henti ya. Alhamdulillah ini kita sudah memasuki tahun yang ketiga. Iya. 3 tahun tanpa henti. 3 tahun tanpa henti ya. Pemirsa Aku Bonek Bonita, pada waktu itu kami, saya dan Cak Yaya itu pernah mengadakan dan teman-teman dan dulur-dulur dan saudara-saudara semuanya ya. Jadi kami pernah mengadakan kegiatan Jumat Berkah di salah satu sekolah. Sekolahnya itu namanya Sekolah Luar Biasa. Ya. Di mana siswanya di sana itu adalah siswa-siswa yang luar biasa, yang istimewa. Kita bersama dulur Kojar ya. Dulur Kojar pada waktu Kojar itu ya. Di Ya. sana. Di mana di sana itu banyak sekali anak-anak istimewa, anak-anak luar biasa, anak-anak kunci surga. Kunci surga. Iya. Jadi arek iku mlebu surga kabeh. Masuk surga semua ya. Ya. Dan siang kali ini kami akan menghadirkan narasumber kita kali ini ya. Kami akan menghadirkan dari ketua yayasan sekarang ini ya. Iya. Kalau sebelumnya kita pernah podcast dengan beliau sebagai kepala sekolah di SPM, kali ini kita beda job lagi nih. Ketua yayasan dari SLB Bakti Asih. Ya. Selamat siang Bapak Edi. Siang, ketemu lagi. Bunda. Selamat siang. Selamat siang, Pak Edi. Iya. Pak Edi, ini kita juga ingin merimain pemirsa Aku Bonek Bonita yang di rumah ya, mengenai SLB Bakti Asih. Di obrolan kita sebelumnya kita bahas masalah sekolah SPM. Sekarang ini kita bahas sekolah yang luar biasa ini ya. Pak Edi sendiri di sini menjabat sebagai ketua yayasan SLB Bakti Asih. Ya. Sudah berapa lama itu Pak Edi? Iya, cerita sedikit Mbak. Iya, silakan. Bakti Asih sudah hampir lebih dari 30 tahun lebih. Jadi kami yang sekarang sebagai Yayasan Dharma Edu Pisitama sudah yang keempat ya. Jadi dari yang pendiri sampai ke kami sudah istilahnya alih generasi pengelola sudah yang keempat. Jadi mulai tahun 2020 kami dipercaya teman-teman untuk jadi ketua yayasan. Gitu. Jadi ini SLB Bakti Asih ini generasi keempat ya? Iya, untuk dari sisi yayasan. Iya, sisi yayasannya ya, generasi keempat ya. Ya. Oke, jadi sudah mulai dari tahun 2000 lebih Pak, itu ya sekitar tahun-tahun 80-an. 80-an ya. Pak Edi sendiri sudah menjabat sebagai ketua yayasan SLB Bakti Asih sudah Tahun 2020. 2020. Ya. 20 Dua kemarin, ya sekitar 3 tahun barusan. ya, 3 tahun lalu ya. Tapi menemani mereka sudah mulai tahun 89. Pak Edi, boleh ini cerita sedikit jadi biar pemirsa Aku Bonek Bonita juga bisa mengerti apa sih SLB, apa sih Pak Edi yang membuat Pak Edi itu bersedia didapuk untuk menjadi ketua yayasan tadi itu apa Pak? Apakah memang ya wes lah aku tak ketua yayasan atau memang ada sendiri dari hatinya Pak Edi itu gimana Pak? Saya kalau cerita itu kadang Pak, emosinya kebawa nanti saya itu ya, karena emang kalau bicara anak-anak itu hati ya. Iya. Karena di situ kita tidak ada masalah profit, keuntungan, tanda petik sudah hampir tidak ada. Sudah diabaikan itu. Jadi ya bicara hati Mbak, melihat mereka anak-anak seperti itu, nanti besarnya kayak apa, nanti dewasanya kayak apa. Nanti makannya bagaimana, siapa yang harus menanggung mereka, karena kalau sekolah itu Mbak sampai hari ini mereka itu mesti selalu dengan orang tuanya, didampingi orang selalu tuanya. Hampir boleh dibilang 80% dari mereka itu kalau sekolah ya sama orang tuanya. Tidak ada yang sendiri berangkat pulang, hampir tidak ada. Selalu orang tua juga sekolah selalu juga masuk kelas. Enggak, di luar. Di luar gitu di luar. Tapi juga ada juga anak yang memang betul-betul
tingkat ininya rendah ya, Iya. itu ikut masuk ke kelas. Itu karena ya itu kalau guru aja tidak mampu. Nggak mampu ya Pak ya, karena memang keterbatasan mereka tadi itu ya Pak Saya ya. pernah lihat itu seorang ibu Ya, bawa naik sepeda Betul. ontel, Pak ya. Sepeda ontel ya. Jadi sepeda ontel tidak dinaiki, enggak. didorong, anaknya itu pegang goncengannya itu jalan. Iya. Itu rumahnya jauh loh ya Pak ya. Itu Panas itu. Siang itu. hari. Dan itu kemarin ada yang medio kalau nggak salah sempat viral mungkin ya saya, karena itu anak ini mulai dari SD sampai sekarang SMA, Pak. Iya, iya. Berarti lebih dari 6 tahun lebih sekolah di situ. Itu ya itu. Jadi ibunya itu harus tiap hari harus gonceng. Padahal posisi kan jalan naik ya Mas Iya. ya. Itu anaknya nggak turun. Iya, Anaknya nggak turun dorong. itu. Sampai rumah itu kayak Iya. gitu. Seperti itu. Jadi Nah, ibunya sudah nggak bisa Nggak mengayu bisa ya Pak ya. nggak Jadi mungkin. turun, Iya. didorong anaknya dibonceng gitu. Sama aku gini, luar biasa sekali ibunya Pak ya. Iya. Luar biasa sekali. Kita nemeni setengah jam ya loh. Terus ampun ya Pak ya. Sudah Kalau tidak ampun-ampun terbiasa ya. ya Pak ya. ya itu yang namanya luar biasa, Iya, Mbak. sekolah luar biasa. biasa. Termasuk ujian orang tuanya. Iya. Iya, iya. Mereka juga orang-orang pilihan Iya. yang Iya. diberi amanah seperti mereka. Ya. Dan jika memang dibolehkan untuk memilih, tidak ada Pak, Betul. orang tua yang mau mempunyai anak seperti itu. Iya. Dan seandainya anak itu Betul. bisa memilih, mereka juga tidak mau dilahirkan seperti Iya. kondisi seperti itu tadi. Iya. Karena mereka juga kepingin juga Pak ya punya kehidupan yang layak dengan Betul. seperti dengan teman-teman sebayanya. Betul. Mereka juga ingin ya Pak ya gitu Pak ya. Tapi begini Bu Dasari, dalam arti seperti itu kelebihannya malah melebihi Melebihi kita, kita, ya. Iya, melebihi kita Iya. gitu loh. Teringat waktu kita kegiatan Aku Bonek Bonita bersama Kocar Doli Pak ya, kegiatan di sana anak-anak seneng, Iya. nampak diperhatikan itu seneng ya Pak ya. Iya. Betul. Mereka Karena- hanya butuh perhatian Iya, Betul. karena aja. gini, Ya. Betul. saya sering sih Pak komunikasi sama teman-teman saya. Iya. Kamu pernah enggak support yatim piatu? Iya. Ya alhamdulillah sering. Sering. Oke. Kamu doa apa? Lumayan ya. Aku ya lumayan sering gitu Pak. Iya. Kamu pernah nggak ke SLB? Duh iya ya. Mhm. Memang dari SLB itu jarang yang peduli ya Pak ya. Iya. Yang maksudnya ulang tahun nongone SLB. Iya. Ya. Terima kasih Mbak Lina yang sudah merayakan Yang ulang pernah tahunnya tahun ya di SLB. di SLB. Jadi teman-teman kalau mau merayakan ulang tahun mending daripada apa ya ulang tahun Nggak jelas. nggak jelas. Ya. Di SLB jenengan ulang tahun di sekolah itu pasti bagian anak bagi. Bahagia. Nanti ada kreativitasnya dari Iya. anak-anak Iya. itu juga Pak ya. Iya, banyak. Ada yang pinter angklung, Ya, Betul. seperti yang kemarin ya, Iya, Kak, ya. iya. terus nyanyi. Ya, Iya. kebetulan pemirsa Aku Bonek Bonita kemarin kami dari Aku Bonek Bonita diundang oleh SLB Bakti Asih ini acara halal bihalal belum lama ini ya. Dan di situ pemirsa Aku Bonek Bonita, saya pribadi merasa mental saya sudah dijatuhkan sejatuh-jatuhnya. Di saat saya yang normal, ya kan, saya belum bisa membahagiakan orang. Tapi mereka yang tidak normal, saya lihat dengan senyumnya mereka. Bahkan kemarin yang saya lihat itu mereka itu menari. Iya. Saya tuh mikir gini, Menghibur ya. mereka dari tunarungu ya kemarin Tunarungu, Pak ya. iya. Saya tuh gini kemarin, hari-hari kok isok nari, padahal mereka kan nggak mendengar. Nggak dengar, iya. Saya dengar musiknya udah grebekan. Iya. Saya tengok ke belakang begini. Oh tiba ada gurunya Gurunya yang ya, mengajari. betul. Nah itu saya begini, subhanallah, gurunya pun juga, wih luar biasa sekali ya itu. Terus bisa main angklung juga ya walaupun Iya. agak belepotan, Betul. tapi setidaknya mereka sudah bisa mengikuti apa yang diajarkan Iya. gitu. Itu salah satu kelebihan mereka. Karena untuk ke apa ya Pak ya? Dari SLB itu apa ya Pak ya yang butuh dari SLB itu apa Pak yang Iya. dibutuhkan? Sebenarnya secara prinsip Mas Iya. ya, kebutuhannya perhatian sih sebenarnya. Perhatian, aja iya. Pak ya. Butuhnya perhatian, cuma mereka kan perlu aktualisasi. Iya. Jadi apa yang dia punya itu butuh pengakuan orang banyak. Iya. Nah itu
bisa lewat seni, bisa lewat karya yang lain. Lah, kita memang di sana kita buatkan divisi bisnis, Mbak. Jadi harapan kami anak-anak nanti kalau terjun ke masyarakat, walaupun kecil, tapi dia bisa mandiri. Makanya di situ pojok itu kita buatkan semacam tempat untuk belajar usaha. Ada yang buat tempe, ada. Malah kemarin itu sudah jalan, Mas. Sudah jalan itu kemarin kita link dengan di Petemon atau di mana itu komunitas pengusaha tempe. Jadi nanti mungkin Bendasari juga bisa mendalami ini supaya bisa terus berjalan. Bukan hanya harapan kami nanti kalau anak itu di masyarakat, walaupun tidak mandiri secara total, dia bisa hidup. Dia bisa diterima. Iya. Karena mereka butuhkan hanya pengakuan. Pengakuan aja. Itu. Jadi itu mungkin Pak Yaya. Jadi harapan kami semakin banyak orang yang peduli dengan anak-anak ya. Saya yakin mereka lebih merasa terakui di masyarakat. Tidak ada beda, tidak ada gap, tidak ada jarak. SLB harus harapan kami seperti itu. Sering diajak kemana-mana, disamakan dengan yang lain. Saya yakin mereka lebih di masyarakat lebih senang gitu, tidak merasa jadi orang yang dipinggirkan gitu. SLB kan sering diajak kegiatan di Polairut ya Pak ya. Betul. Terima kasih Bapak Polairut betul. Betul. Anak Sudah SLB peduli dengan anak istimewa kami bagi SLB itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Terima kasih sekali Bapak Polairut. Dulur-dulur, aku bonek bonita. Kalau ada pesta perpisahan ya Pak ya, bisa kita memanggil ya anak SLB untuk menghibur. Enggak maksudnya menghibur kita datangkan anak SLB menghibur. Maksudnya dari masa hiburannya dangdut terus. Kan bisa anak SLB main angklung ya Pak ya. Itu jenengan mesti terhibur gitu loh kalau anak SLB yang pentas ya. Dan anak-anak pun juga merasa berarti aku juga mendapat tempat yang sama nih, kan gitu ya. Itulah tadi arti sebuah pengakuan tadi ya Pak ya. Itu ngambek ade kumpul penghuni surga Pak ya. Insyaallah, amin. Pak Edi, tadi di awal pembicaraan tadi sebelum kita podcast jenengan sampaikan tadi kalau SLB Bakti Asih ini punya program. Mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa Aku Bonek Bonita untuk program tadi apa? Terima kasih Bunda. Jadi gini, kami sudah punya konsep bahwa SLB Bakti Asih akan kami jadikan sebuah tempat pusat ya semacam riset atau penelitian berkaitan dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, harapan kami nanti dari riset ini memang melibatkan beberapa institusi akademis Pak. Mungkin UNESA yang punya jurusan itu atau psikologi di beberapa Surabaya kan banyak kampus-kampus besar yang notabene memang cara jurusan itu ada. Bisa kami jadikan tempat studi dan akan menghasilkan sebuah model, sebuah pola, formula yang penanganan katakan tunarungu. Nanti penanganan seperti ini. Tunagrahita seperti ini. Yang lain seperti inilah. Dari kajian-kajian itu kita bisa berbuat sesuatu untuk yang lain. Gitu. Dan itu kalau saya lihat di Surabaya belum ada. Dan ini juga melibatkan banyak pemikir ya berkaitan dengan studi berkaitan dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Saya sangat berharap Mbak. Jadi dari Bakti Asih menelurkan sebuah model penanganan anak-anak berkebutuhan khusus dan model itu bisa dipakai di mana-mana. SLB manapun nanti akan pakai model yang sudah dikaji, sudah diteliti, yang sudah melalui beberapa kajian akademis. Yang itu jadikan sebuah standar penanganan. Sudah ada standar patennya tadi ya. Itu pemikiran kami gitu. Jadi di sini Bapak Edi sebagai kepala Yayasan SLB Bakti Asih mengajak semuanya semuanya. Dinas terkait, instansi semuanya, ayo kita semua berjabat bergandengan tangan untuk mewujudkan dari keinginan dari Bapak Edi sebagai ketua Yayasan SLB Bakti Asih untuk menciptakan standar paten untuk anak yang berkebutuhan khusus tadi ini, dan saya yakin itu pasti akan bisa. Amin. Gitu amin. ya. Amin. Itu. Ya. Saya mungkin bisa sedikit minta waktu ya. Oke, saya terima kasih ya beberapa
donatur, teman yang membantu kami, terutama dari pihak CSR-nya Yamaha, Bu Yeli, Pak Robert Tansil dan sebagainya. Yang setelah ini dibangun lagi Mbak kita. Di dulu yang sudah lantai 1 sekarang naik ke lantai 2. Dan ini sudah dimulai. Cuma bangun lagi Pak. Sudah. Awal. Tambah bangunan lagi Pak ya. Dan itu juga bentuk kepedulian beliau-beliau yang selama ini terus memperhatikan kami. Itu juga dari Widya Mandala. Widya Pak Mandala Rektor juga yang lama, juga Suara Surabaya, Mas Dedi dan sebagainya. Terima Mas kasih Dedi, yang memberikan kami. Jadi dari Pelindo juga ada kemarin. Gitu. Dari mana Pak? Pelindo. Waktu itu masih Pelindo 3 ya. Itu. Jadi ternyata di luar sana sudah banyak sekali yang memberikan perhatian khusus untuk anak istimewa kita ini ya. Nah, jadi sekarang kita juga mengajak pemirsa Aku Bonek Bonita, ayo kita sama-sama belajar ya, kita belajar peduli, belajar memperhatikan dengan anak-anak istimewa kita itu. Kalau bukan kita, siapa lagi yang peduli dengan mereka? Khususnya untuk dulur bonek, dulurku bonita, kalau mau merayakan Anip komunitas, ayo peduli karo arek SLB, karena mereka nggak butuh dikasihani, tapi mereka butuh perhatian ya Pak ya. Ayo dulur bonek, mungkin sing durung tau no SLB, jajal morono SLB. Kon urut ya. Dan di sana nanti mental kamu akan diuji. Ternyata yang kita mungkin yang kita remehkan itu lebih baik dari kita. Iya, karena kita juga nggak tahu bahwa anak-anak istimewa itu mereka lebih suci daripada kita. Mereka nggak punya dosa, ya kan? Dan mereka lebih daya ingatnya lebih tajam. Saya punya pengalaman waktu itu. Kami pernah kegiatan di SLB Bakti AC, ya kan? Lalu suatu ketika saya kegiatan itu pindah tempat. Sekarang sudah almarhum anaknya, Kristi. Ya itu. Saya kegiatan Jumat Berkah itu di jarak bagi nasi pecel sama anak kocar waktu itu Pak. Lah mamanya Kristi cerita sama saya, pada waktu Kristi melihat saya, mamanya sama Gojeknya tuh dipukulin karena dia lihat saya, kepingin ketemu saya karena maaf saya praktekan ya, babah gitu, dia lihat saya. Jadi dia kepingin, masa gini kok minta turun dia, masa gini, berarti daya ingatnya tajam sekali dia ini. Padahal ketemu sekali aja loh Pak. Itu. Dan itu betul. Kalau saya dari kantor dari depan itu Mas Yaya turun, itu saya buka kaca saya karena mereka tahu. Harus saya buka karena mereka tuh lebih tahu daripada saya. Iya, dimanapun kita lewat Pak, dia sudah langsung menghadap. Tahu. Dan saya tuh senangnya kalau ke SLB itu ya, saya baru turun sepeda motor, saya lepas helm, mereka sudah begini. Seneng mereka itu, tapi mereka nggak bisa ngomong, mereka itu seneng. Nah itu kan, itu yang bikin saya kadang-kadang saya tuh, ya Allah, anak-anak ini ya, gitu loh, didatengin kita aja dia udah seneng. Bukan berapa yang kita kasih, bukan, tapi kita sapa mereka, kita kasih senyum ke mereka, itu sudah senang sekali. Teringat omongan Pak Edi tadi, ketika kita lihat berbagi di televisi, lihat orang kasihan nangis-nangis, tapi depan mata kita ada, kita diam aja, berbuat apa? Kita mau apa? Tadi Pak Edi juga sudah menyampaikan, kita buat apa kita melihat di luar sana, kita melihat buat apa sampai kita dibelani nangis-nangis ya Pak ya, tapi ternyata di sekeliling kita itu ada dan banyak, iya kan? Mereka tidak butuh kamu harus ngasih aku berapa, enggak, mereka tidak pernah memikirkan itu. Dikasih permen jadi udah seneng. Tapi memang Mbak Adi terbukti kalau sekali kita kegiatan di SLB itu ingin berkunjung lagi. Saya sendiri juga itu ingin di sana lagi melihat ketulusannya mereka dulu Pak. Contohnya ini teman-teman dari Kojar itu setelah kegiatan kemarin itu masanya ingin ke situ terus. Waktu ngobrol-ngobrol, ini SLB karena hati. Hati. Di sana tidak ada retorika, di sana tidak ada kepura-puraan, yang ada ketulusan. Gitu. Itu banyak sekali sih Pak pelajaran yang bisa kami ambil
Setelah beberapa kali kami bersama dulur-dulur yang lainnya kegiatan di sana, terus kemarin juga terima kasih, suatu kehormatan bagi kami, aku Bonek Bonita dan juga Kojar Doli untuk menghadiri acara halal bihalal. Dan rasanya kemarin tuh saya tuh bener Pak, pada waktu melihat mereka tampil rasanya kayak dikaplok gak bales sih loh. Loh tenang Pak, saya masih gini, kok iso sih hari iki wong yo gak denger, tapi kok mereka bisa nari itu. Terus saya tuh gini, ternyata Bu Sulfa di belakangnya tuh begini, walah, ternyata mereka dengan tertetap dan mereka walaupun matanya tertuju Bu Sulfa, ini tersenyum loh Pak. Biasanya kita sudah fokus lihat gurunya gini, itu enggak, tetap tersenyum. Itu Pak yang saya, rasanya enggak karu-karuan itu Pak. Iya, jadi pengingat kita semua. Iya, itu tadi. Gini sih, kayak gini sambat kan yuk kebaca gitu ya Pak ya. Iya, nikmat apa lagi yang mau didustakan. Iya. Terus Pak ya lihat ibu-ibunya, maaf Pak ya, ibunya kan kebanyakan dari kalau menengah ke bawah Pak ya. Betul. Saya waktu itu bu guru sampai maaf Pak ya, sampai ibunya nggak bisa bayar SPP. Itu benar ya Pak betul, ya? betul. Sampai cuma bayar 5.000. Betul. Iya Pak ya. Betul. Jadi kami tidak ada ikatan harus bayar. Memang ada kewajiban, tapi kalau tidak ada kami tidak memaksa. Dan lebih banyak tidak membayar memang mereka. Tapi tidak apa-apa. Kami kan kepala sekolah harus lapor ke kami, dia dapat BOS, dapat PPOP dari pemerintah, itu yang kita kelola untuk mereka. Dan yang lebih menguntungkan lagi kan sebagian besar gurunya kan pegawai negeri Mbak. Iya. Jadi dari pihak yayasan memang tidak terlalu banyak support untuk gaji guru tadi itu ya. Makanya kami kemarin waktu rapat yayasan sudah berpikir gimana caranya meningkatkan gimana banyak orang ya kalau bekerja di situ kan harus kita naikkan taraf hidupnya. Iya. Itu terus dari mana? Makanya kami yang ada di yayasan kemarin juga berpikir gimana caranya kita membangun sebuah lembaga tapi mereka juga secara ekonomi terpenuhi, guru-gurunya minimal. Itu sudah kita pikirkan Pak. Makanya kita juga akan membangun sebuah ya insya Allah lah bisnis lain yang notabene nanti sekian persen dari keuntungannya kan kita gunakan untuk menyupport kegiatan SLB tadi itu. Dan kami sepakat dari yayasan memang semuanya kita bebaskan. Jadi kami punya anak, punya keluarga, kami sudah punya sepakat bahwa yang ada di SLB itu tidak akan kita jadikan sebagai hak waris anak saya. Jadi itu kita berikan semua ke SLB. Jadi itu sudah sepakat, kita bertiga di yayasan semuanya sepakat bahwa itu untuk SLB, tidak masuk ke aset pribadi kami. Jadi memang kalau semua sudah dari hati, minggir semuanya. Nanti ini bisa di-cut nanti ini ya. Kalau sudah dari hati, lewat semuanya, minggir semuanya. Waktu itu saya di sana Pak, ada yang pandai adzan. Betul. Ya, siapa? Iqbal ya. Iqbal itu Mas Ilham Iqbal. Kata-katanya itu kan walaupun dia agak pelan. Ya Allah. Terus mamat itu sholawatan. Iya, itu kemana-mana. Iya sholawatan tapi mendalami model itu. Gak ngomong gitu loh. Kami ya aku ini wis ngajari itu tataran buat kita. Iya kan? Gurunya hebat sekali ngajar kayak gitu. Ibu-ibunya juga. Ya karena tadi yang seperti saya sampaikan di awal, seandainya mereka boleh memilih, mereka tidak mau seperti itu. Betul. Seandainya mereka bisa menuntut sama Tuhan, aku tidak mau seperti ini, tapi Tuhan pasti punya rencana buat mereka, ya kan? Gitu. Mending wayu-wayu, ganteng-ganteng pasti mau surga. Jadi ini Pak Ustadz kan ono bis SLB Bakti Asih meluncur menuju surga, tapi engko cahaya dijak karo arek-arek. Ayo melo. Ayo Pak. Nyeklang mlebu surga. Iya, pemirsa aku Bonek Bonita. Kalau kita sudah berbicara hati itu ya, nggak akan ada habisnya. Kami dari aku Bonek Bonita dan juga dari SLB Bakti Asih ya. Kami dengan segala kerendahan hati ya. Ayo kita peduli dengan anak istimewa kita. Siapa lagi yang peduli kalau bukan kita? Nggak ada lagi ya, kita yang di dekat kita. Nggak perlu jauh-jauh, di sekitar kita itu
banyak. Alamatnya SLB-nya di mana itu, Pak? Di Simo Hilir juga, Pak. Simo Hilir 2H itu. 2H ya. Iya. Blok H. Blok H ya, 2H ya. Nomor berapa, Pak? Nomor 1011 kalau nggak salah. 1011. Nah, di situ nyebrang sungai ya. Nyebrang Di situ sungai. kalau mau berkunjung ya. Berkunjung, iya. Nah, nanti Kalau di map sudah ada. Iya, ada ya. Sudah di anak-anak sudah dikasih. Jadi kalau mau masuk SLB langsung nanti. Semoga apa yang diharapkan oleh Yayasan Bakti AC dan juga Pak Edi sebagai kepala yayasannya itu nanti melalui podcast ini bisa didengar oleh orang banyak, bisa dilihat orang banyak, bisa ditonton dan semoga nanti yang peduli tambah. Semuanya bisa mewujudkan tadi keinginan tadi. Jadi nanti untuk anak-anak istimewa kita itu kita ada riset tadi itu ya Pak. Jadi kita paling tidak bagaimana nasib anak ini ke depannya jika orang tuanya sudah tutup usia. Karena selama ini kan kita lihat kan si anak ini dengan si ibu selalu diantarkan ibunya. Lah kalau misalnya ibu tutup usia, terus piye nasibnya ini gitu ya. Ya semoga dengan potensi ini nanti segera terwujud itu ya. Amin. Saya yakin karena di Surabaya, di Indonesia, di dunia masih banyak sekali orang baik. Ya, banyak. Gitu ya. Surabaya itu akeh wong sing api daripada sing gak api. Iya. Makanya saya juga yakin. Benar Pak Edi tadi. Mungkin belum tahu caranya. Tapi kalau sudah tahu, aku yakin peduli. Iya. Arek-arek apa menare bonek. Iya. Gemeruduk ya. Kalau misalnya mau ada kunjungan ke SLB Bakti AC, monggo silakan dengan senang hati mereka akan dengan 10 jari terbuka menerima kedatangan kita di Simo Hilir tadi ya. Hari Senin sampai hari Sabtu. Hari Senin sampai Sabtu ya Pak ya. Jumat. Oh Jumat ya. Jumat aja sampai Jumat itu ya nanti. Pagi ya. Nanti mungkin mau berkunjung mau main-main ke sana. Dengan senang hati mereka akan nggak pakai sap-sap, langsung dipersilakan nggak pakai nanti pasti akan disambut ring ini nggak pakai langsung ring ya termasuk guru-gurunya yang santun-santun Oke Pak Edi, terima kasih untuk rawuhnya siang kali ini sudah memberikan banyak pelajaran buat kami dan juga Pak Edi. Terima kasih rawuhnya siang kali ini sudah banyak sekali pelajaran berharga yang bisa kami ambil di sini. Secara garis besarnya, ayo kita peduli dengan anak istimewa kita. Betul. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ya. Pak Edi, ada yang mau disampaikan dengan pemirsa aku bonek bonita di rumah? Monggo, silakan di sana kameranya. Teman-teman bonek bonita, terima kasih kunjungan ada di studio. Intinya, mari kita berbagi. Mereka sama dengan kami, tidak ada beda. Cuma mungkin sedikit aja yang membedakan kita. Tapi intinya mereka adalah butuh teman, butuh perhatian, butuh kawan untuk berbagi sama dengan kita. Ya itu. Makasih. Oke. Sekali lagi terima kasih Pak Edi. Sama-sama. Jadi sekarang ayo kita gunakan hati kita. We always with heart. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali. Wani.